Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Aprodita Amundsen dari Teknik Geologi Angkatan 22, kelas A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses diagenesis pada batuan sedimen klastik untuk mata kuliah pilihan petrografi untuk petrogenesa. Untuk outline presentasi saya, yang pertama ada faktor pengontrol diagenesis, lalu level diagenesis, diagenesis batu pasir, proses diagenesis kompaksi, sementasi, lalu yang terakhir adalah pelarutan dan pembentukan mineral autigenik. Untuk mengawali presentasi pada hari ini, dimulai dengan pengertian dari diagenesis. Diagenesis itu apa sih? Diagenesis adalah proses perubahan secara keseluruhan baik fisika, kimia, maupun biologi yang terjadi sejak sedimen terendapkan sampai saat batuan akan mengalami metamorfisme. Itu adalah pengertian menurut Worden dan Burley pada tahun 2003. Lalu menurut Tucker pada tahun 1991, proses diagenesis sendiri terjadi secara kontinu setelah deposisi berakhir sampai pada batas metamorfisme di suhu 150 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Berikut adalah proses diagenesis. Nah, selanjutnya adalah faktor pengontrol diagenesis itu sendiri. Menurut Tucker, faktor yang mengontrol dalam lingkungan diagenesis meliputi yang pertama adalah tekstur dan komposisi batuan, lalu fluida kimia dalam pori batuan, lalu ada lingkungan pengendapan, kedalaman penimbunan, dan waktu pengangkatan batuan sedimen. Selanjutnya adalah level diagenesis. Nah, kelima faktor pengontrol tadi memiliki pengaruh pada berlangsungnya proses diagenesis. Level dari diagenesis sendiri setelah terjadi deposisi akan berada pada level yang pertama, eugenesis, itu berada di lingkungan permukaan, lalu dia akan selanjutnya di mesogenesis, itu di lingkungan bawah permukaan. Ini akan terjadi kompaksi, mekanik, dan secara kimia, lalu akan seiring bertambahnya suhu dan tekanan, akan memproduksi burial dari sedimen tersebut, lalu akan terjadi pertumbuhan dari sementasi, lalu akan menghasilkan porositas. Selanjutnya, setelah terjadi adanya dikontrol oleh struktur, akan terjadi proses di telogenesis, itu adalah di lingkungan pasca pengangkatan atau di dekat permukaan. Ini akan berinteraksi dengan air meteorik dan biasanya itu ada di kedalaman shallow burial gitu. Nah, proses diagenesis ini paling berperan terhadap penurunan porositas primer intergranular, itu meliputi kompaksi dan sementasi. Nah, selanjutnya adalah diagenesis batu pasir. Tucker membagi proses diagenesis batu pasir menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada early diagenesis, itu yang berlangsung di dalam lingkungan pengendapan sampai penimbunan dangkal atau shallow burial. Lalu selanjutnya ada late diagenesis, itu berlangsung pada fase kondisi bawah permukaan yang cukup dalam atau di deep burial. Nah, pada foto di kanan ini menunjukkan tahap-tahap dari burialnya seiring dengan pertambahan suhu dan tekanan. Selanjutnya adalah proses diagenesis yang pertama, itu adalah kompaksi. Kompaksi sendiri dihasilkan oleh tekanan beban statis atau overburden selama penguburan endapan. Itu akan menjadi berdampak pada berkurangnya volume dan meningkatkan densitas batuan. Nah, berubahnya pola penumpukan dan tingkat kerapatan butir ini akan memberikan efek terhadap penurunan porositas dan permeabilitas, dan tingkatan kompaksi ini akan menyebabkan
pola kontak butiran menjadi 4 tipe. Yang pertama ada point kontak, yang kedua ada long kontak, yang ketiga ada concave convex kontak, dan sutur kontak. Di sini bisa dilihat dari sedimen yang belum terkompaksi, dia akan memiliki porositas yang masih tinggi dan permeabilitas yang tinggi, sehingga dia masih kerapatan butirnya itu masih belum rapat. Lalu kalau jika dia sudah terkompakkan, dia akan menjadi mudstone seperti ini. Jadi yang belum terkompaksi itu dari lumpur dan lempung dan pasir. Jika sudah terkompaksi akan menjadi batu lempung dan batu pasir. Nah, dari pola kontak butiran yang tadi itu menunjukkan perkembangan proses diagenesis kompaksi akibat pembebanan sedimen di atasnya seiring bertambahnya penumpukan sedimen. Ini mengontrol peningkatan tekanan dan temperatur, di mana fase tertentu ketahanan butir akan terlampaui, lalu terjadi pelarutan pinggir butiran yang nantinya akan menentukan tingkat kompaksi seperti mature dan supermature. Itu adalah pengertian menurut Smith dan McDonald pada tahun 1983. Di sini terdapat gambar 4 pola kontak butiran, point kontak, long kontak, concave convex kontak, dan sutur kontak. Di sini kita bisa mengidentifikasi jika pola kontak butirannya itu masih point atau belum rapat dan antar butirnya itu belum menyatu, berarti bisa diinterpretasikan bahwa tingkat kompaksinya itu masih rendah atau immature. Tapi jika kontak antar butirannya itu sudah sampai di suture kontaks atau dia sudah saling mengunci antar butirannya, itu kita bisa interpretasikan bahwa batuan tersebut sudah mencapai tingkat kompaksi yang dewasa atau supermature. Selanjutnya ini adalah contoh pola kontak butiran. Di sini terdapat sutur kontak. Ini dia sudah menjadi satu ya antar mineralnya. Lalu yang di sini ada long kontak. Jadi dia bersentuhan gitu antar mineralnya seperti ini. Lalu kalau yang point kontak itu hanya bersentuhan ujungnya saja seperti ini. Di sini adalah thin section dari litik arenit. Selanjutnya, proses diagenesis setelah kompaksi adalah sementasi. Nah, sementasi sendiri adalah proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori itu meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Nah, bertambahnya kedalaman ini akan berpengaruh terhadap kenaikan tekanan dan temperatur yang mengakibatkan proses pelarutan dan presipitasi. Presipitasi silika itu apa? Presipitasi silika itu adalah hasil pelarutan yang akan menjadi manifestasi bentuk pertumbuhan kuarsa atau quartz overgrowth yang melapisi pinggir butiran dengan pertumbuhan kristal yang umumnya mengikuti kuarsa primer. Nah, di gambar ini ditampilkan terdapat quartz overgrowth yang dia itu adalah hasil tumbuh dari kuarsa primernya ya. Jadi misal yang di sini ada quartz grainnya dari kuarsa primernya, lalu dia seiring dengan terjadinya presipitasi silika, dia akan menjadi tumbuh gitu. Jadi quartz overgrowth. Jadi pinggir-pinggirnya ini akan tumbuh. Selanjutnya, sumber semen silika dalam batu pasir itu berasal dari banyak sumber tergantung lingkungan diagenesisnya. Yang pertama ada silika amorf, itu biasanya berasal dari produk biogenik atau material vulkanik. Lalu yang kedua ada hasil parutan kuarsa primer akibat tekanan pembebanan. Lalu ada hasil penguraian reaksi mineral silika atau biasanya dari feldspar menjadi lempung.
Nah, selain silika itu juga dijumpai semen karbonat seperti kalsit, klorit, aragonit, dolomit, siderit, oksida besi, dan mineral lempung. Kehadiran semen sendiri dipengaruhi oleh lingkungan diagenetik, terutama dipengaruhi kondisi pH dan fluida pori. Lalu pada gambar di sini terlihat yang hijau-hijau ini adalah semen klorit yang mengisi di celah antar butiran. Lalu yang di bawah ini ada semen aragonit ya. Jadi yang dia membentuk rim ini adalah semen aragonit. Selanjutnya adalah proses diagenesis, yaitu pelarutan dan pembentukan mineral autigenik. Nah, untuk pelarutan sendiri menurut Box tahun 92 adalah pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan. Di sini bisa terlihat gambarnya. Jadi pori-pori yang ada di celah antara batuan itu akan diisi oleh mineral-mineral autigenik ya. Jadi autigenesis sendiri itu terjadi antara lain karena adanya perubahan feldspar menjadi mineral lempung, lalu material vulkanik itu bisa juga teralterasi menjadi mineral zeolit, laumonit, dan zoisit. Jadi nanti setelah dia itu sudah terjadi ada fracture, lalu fracture-nya itu akan diisi oleh mineral-mineral autigenik. Tuh. Contohnya adalah autigenik zeolit di sini. Nah, proses diagenesis sendiri, Smith dan McDonald 1983 menyimpulkan bahwa proses pelarutan itu berlangsung saat batuan dalam kondisi semi-mature atau sudah setengah dewasa, saat volume porositas sekunder relatif lebih besar daripada porositas primer. Nah, umumnya pada batuan ini didominasi dengan semen karbonat. Sementasi sendiri cenderung berpengaruh terhadap berkurangnya porositas dan permeabilitas. Contohnya sementasi silika atau quartz overgrowth, juga penggantian mineral yang tidak stabil akan berpengaruh pada penurunan porositas, terutama porositas intragranular. Dengan demikian, diagenesis secara umum berpengaruh terhadap terjadinya penurunan porositas dan permeabilitas. Nah, di ilustrasi ini adalah penurunan porositas dan permeabilitas batu pasir yang dikontrol oleh kompaksi dan sementasi. Ini yang di sini adalah stage of burial diagenesis, lalu yang ke atas ini adalah volume dari sedimennya. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan di presentasi ini, cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.